Jadi kembali a little bit back to the empowering woman. Kita perlu lihat role of woman itself kan. So sejak dari kecil kan, kita ni jika anak yang sulung atau anak yang dipertanggungjawabkan yang girls oleh parents, because you think that the girls are more reliable. So sering dipertanggungjawabkan untuk menjaga adik-adik, harus bantuin ibu untuk masak di dapur. Jadi woman tu sejak dari kecil tu sudah empowered sebenarnya. Hai Sobat Strategis, selamat datang di podcast The Strategist, sebuah podcast yang diadakan oleh Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia atau SKSG UI. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang pemberdayaan perempuan di tempat kerja. Nah, tapi sebelum lebih lanjut nih kita membahas persoalan itu, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Suci Paskara Madani atau biasa dipanggil Suci yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan juga saya sekarang sedang studi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Nah, kita nggak sendirian nih. Sudah ada bersama kita Ibu Dr. Adila. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Suci. Halo semua. Selamat tengah hari. Iya. Terima kasih kerana menjemput saya ke sesi Bual Bicara podcast. Kali pertama saya di Universitas Indonesia. Nama saya Yong Adila binti Syamsul Harumain. Pencara kanan dari Fakulti Alam Bina Universiti Malaya. Saya dari Malaysia. Selamat datang Ibu di Indonesia. Welcome to Indonesia. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat. Hari ketiga di sini. Jadi semuanya bagaimana? Baik-baik. Cuaca di sini bagaimana? Sedikit panas berbanding Malaysia yang sekarangnya hujan di sebelah pagi dan petang. Tapi semuanya baik aja. Alhamdulillah. Happy ya. Happy di Indonesia. Happy to be here. Everyone is very welcoming. Thank you. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas persoalan yang sangat menarik nih Ibu, terkait pemberdayaan perempuan, apalagi di tempat kerja yang telah menjadi isu dan sorotan di banyak negara, terutama juga khususnya di Indonesia gitu. Tapi mungkin teman-teman dari kawan-kawan dari The Strategist ini bertanya-tanya sebenarnya apa sih maksud dari pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan kenapa penting untuk dibahas? Ya, terima kasih Suci. Jadi perkataan membudayakan memperbudayakan or empowering women di tempat kerja ni suatu perkara yang seringkali disebut-sebut sejak akhir-akhir ini kan. Jadi it's more about equal opportunities to women kan, memberi satu sisi yang sama di antara wanita dan perempuan, dan juga supporting in the working culture, memberi satu support di tempat kerja. Maknanya tidak ditindas atau tidak dirasa terbeban atau rasa dibuli di tempat kerja. Jadi empowering women also means that you are making women more empowered, right? Yes. Feel more comfortable with the working place. Jadi even di Kuala Lumpur juga topik empowering women ini satu topik yang hangat juga diperkatakan kerana kita mahu meningkatkan jumlah pekerja wanita di tempat kerja. Jadi selain menjadi suri rumah seperti 50 tahun atau 60 tahun yang sebelumnya kan, dia itu. Jadi menarik ya, bagaimana nanti kita membahas tentang untuk membuat wanita ini feel secure, comfort, dan juga wanita ini bisa merasa aman dan nyaman di tempat kerja gitu kan. Nah, kalau ngomongin soal tentang bekerja gitu kan, kita melihat take a look gitu mulai dari berangkat kerja, di tempat kerja, terus bagaimana perusahaan akan mengelola tenaga kerjanya khususnya perempuan. Terus juga sampai wanita ini bisa pulang akhirnya ke tempat kerja, dari tempat kerja dengan aman gitu. Nah,
Kalau mungkin saya sedikit sharing nih, mungkin Ibu juga sudah melihat fenomena-fenomena di Indonesia. Ya. Kalau ketika berangkat kerja sendiri di Indonesia itu, terutama untuk di KRL, kereta listrik komuter line itu setiap paginya akan sangat ramai dan istilahnya itu namanya ngepepes atau pepes. Jadi like a fish gitu, kayak dorong-dorong ramai crowd, so many people. Itu fenomena yang ada di kita, apalagi terutama di stasiun-stasiun transit, misal Manggarai. Nah itu sangatlah padat gitu. Nah juga sebenarnya di kereta komuter line itu ada gerbong-gerbong khusus wanita. Di misalkan ada 12 gerbong, di awal dan di akhir itu selalu ada gerbong khusus wanita. Untuk KRL komuter line Jabodetabek. Nah, kalau menurut Ibu Adela sendiri, bagaimana, seperti apa efektivitas dari adanya kereta khusus wanita di komuter line seperti itu? Jadi kembali a little bit back to the empowering woman. Kita perlu lihat a role of woman itself kan. So sejak dari kecil kan, kita ni jika anak yang sulung atau anak yang dipertanggungjawabkan yang girls oleh parents, because you think that the girls are more reliable. So sering dipertanggungjawabkan untuk menjaga adik-adik, harus bantuin ibu untuk masak di dapur. Jadi woman tu sejak dari kecil tu sudah empowered sebenarnya. Kan? Jika di sekolah itu yang lebih pantas saya kata, nanti orang lelaki marah saya, lebih bijak tu girls, kerana mereka lebih rajin kan, naturally-nya. Jadi saya ada juga anak-anak lelaki. Jadi compared girls to the boys, they are more hardworking kan. Jadi sebenarnya sudah empowered sejak dari kecil. Jadi bila besar masuk ke tertiary education and then to working world, why they are being going backwards, like they are not empowered anymore. Kenapa mereka menjadi tidak empowered seperti sebelumnya, seperti mereka masih kecil? Jadi why? So the question is why? Maybe because of the role, kan? The role after you are tertiary, after mungkin selepas SMA ataupun lepas sekolah menengah ataupun setelah masuk ke bidang pekerjaan, kenapa perlu di empower? Kan? Jadi role itu berubah setelah masuk ke alam pekerjaan. Jadi jika dilihat juga dalam statistik di Malaysia juga, the percentage of women working in different sector tu, sektor-sektor tu berbeza. Jadi banyak yang lebih kepada hospitality, education, administration, management. Yang ke engineering tu percentage-nya lebih kecil jika dibandingkan di sektor hospitality, retail, kan. Jadi ada sektor-sektor tertentu yang lebih cenderung mengikut kesesuaian wanita tu. Mungkin dari segi setelah membesar ada perubahan dari segi fizikalnya, ada perubahan dari segi mental, the way of, how they think. Mungkin mereka menjadi lebih malu ataupun lebih shy to, you know, compared to when they are much younger. They are equally same with the boys kan, in terms of mental and physical. So bila besarnya lebih malu, lebih segan. Jadi ada kekangan, perubahan dari segi physical dan mental. Jadi role tu kan dah berubah. Jadi bila masuk bidang pekerjaan juga sudah berubah. Jadi bidang apa yang kamu harus ataupun boleh ceburi, kan? Jadi itu jika belum berkahwin. Setelah berkahwin, jadi role-nya juga berubah kan, ekspektasi ibu mertua, suami, masyarakat, jiran, anak-anak sendiri ekspektasi terhadap ibu harus menjaga mereka di rumah dan sebagainya. Jadi role berubah. Jadi oleh kerana itu, pada pendapat saya itu ianya of course will affect the way the woman thinks about how do they travel, because bila role-nya itu tangannya itu jadi 10 ni. Ya ini dibuat ke pergi beli sayur juga dia, masak juga dia, kerja juga dia, bantuin suami juga dia, bantuin ibu bapa juga dia, bantuin bos, bantuin kawan. Ya semua ekspektasi ini menjadi role-nya makin banyak. Jadi affect the way they think about how to move every day, right? Bagaimana mereka nak bergerak ke tempat kerja setiap hari. Jadi bila role-nya banyak, jadi akan pilih jalan yang lebih mudah.
Seperti kalau menggunakan pengangkutan awam itu sukar. Jadi of course you will option with using the easier one, which is car kan, ataupun private Grab gitu. ataupun something which is easier kan, yang lebih mudah bergerak dengan role yang multiple itu. Tetapi apabila ada faktor tangga gaji, faktor ekonomi, faktor geografi juga memainkan peranan, faktor sosiodemografi, yang tu akan turut mengubah bagaimana perempuan berfikir mengenai pengangkutan tu tadi. Jadi secara tidak langsungnya perjalanan wanita tu sejak dari kecil kita panggil the different gender phase, right? There are 7, kalau tidak silap saya tu ya, pelbagai role sejak dari baby tu sehingga wanita tu dewasa tu, sehingga mereka tua, role itu berubah-ubah dan the needs also changing. So when you talk about empowering women, of course dia dalam bidang pengangkutan ataupun di office, semuanya berbeza-beza. Dan bila soal tadi mengenai coach itu kan, jadi of course that is really helpful for the women, especially yang bersama anak kecil, betul. yang elderly, yang butuh bantuan, ibu hamil. Dan jika tidak diberikan keselesaan ini, of course the only option is to use the car ataupun tidak keluar langsung dari rumah, ataupun terbatas di sekitar rumah sahaja. Dan oleh kerana itu, apabila selepasnya tertiary ataupun selepasnya SMA, sekolah menengah kan, jika tidak bisa bergerak jauh dari rumah atas kebatasan ekonomi ataupun sebagainya, ya, jadi pergerakannya harus dibatasi lagi. Ya, di sekeliling rumah aja ataupun yang mana yang boleh berjalan kaki saja. Ya, jadi of course that will limit how type of the job that they had, jenis pekerjaan, dan of course yang ini langsung soalan yang seterusnya tu akan berkait dengan ekonomi kan. Jadi bagaimana ekonomi wanita kerana keterbatasan jenis pekerjaan tu. Okey, simpan soalannya. Jadi sebenarnya menarik ya, gerbong khusus wanita ini bisa membantu juga meningkatkan juga nanti mobilisasi wanita yang tadi punya banyak burden, punya banyak beban yang berbeda-beda Pak dari setiap level usianya gitu ya. Nah juga sebenarnya lantas ketika wanita ini sudah bekerja, lalu dia sudah berada di tempat kerja gitu, biasanya apa aja sih tantangan gitu yang dihadapi oleh perempuan ini gitu di tempat kerja ketika dia sudah bekerja? Well, tantangan itu sudah pastinya harus bermula dengan diri sendiri. Kita harus percaya sebagai woman you can do many things and you can do what men can do as well. So jika diri sendiri percaya dengan diri kita sendiri, jadi orang sekeliling juga percaya dengan diri kita diri sendiri. Jadi everything have to start from yourself kan. Jadi selanjutnya of course there are external, sama juga seperti lelaki kan. Mereka juga sesama mereka juga mempunyai tantangan challenge tersendiri kan di dalam tempat kerja kan. Mungkin tidak boleh dinamakan seperti gender bias ataupun harassment kerana sesama lelaki, tapi mereka juga menghadapi tantangan. Jadi kepercayaan kepada diri sendiri itu harus yang nombor satu. Okay. Yang keduanya, in terms of gender bias tu, kita balik kepada role tadi tu. Jadi ada isu seperti when you're a wife and a mother, so you pregnant, so you dah kena ambil pregnancy ataupun maternity leave kan, for the next at least 3 months. Jadi kalau ada tapi tidak banyaklah sekarang yang tidak memberi izin untuk ambil maternity leave yang panjang. Kebanyakannya, alhamdulillah, even di Malaysia, we are very blessed. We are given very long maternity leave. Saya juga percaya Indonesia juga seperti itu kan. And this is very good. Okay, maternity leave yang mencukupi. Walhal jika ada limited leave, kita ada option untuk
untuk menjaga anak. Tapi of course there are such cases where when you are being pregnant, then your bosses will look at you like okay, beranak lagi. Nanti lagi 2 tahun beranak lagi. Jadi mungkin ada kebatasan dari segi opportunity because you need to get leave every time. And bila anak yang sudah lahir, kemudian of course ada episod-episod jatuh sakit. Episod-episod harus dihantar ke sekolah dan sebagainya. Jadi itu juga memberi a challenge lah for me. So a smart mother, okay, adik-adik, a smart mother, you have to know how to manage your family, you know how to manage your children. Please don't think about, jangan fikir yang bila ada anak itu ini adalah kebatasan. Saya tidak mau berkahwin kerana ini akan limitkan saya in terms of management. No. No, anak itu adalah anugerah. Jadi harus pikir positif ya, anak itu adalah bukti cinta bersama suami kan. Jadi harus berfikir bahawa anak itu adalah satu rezeki. Jadi jangan fikir ada satu beban. Jadi harus think ways how to deal with your children. And yes, of course, if there is a gender bias or discrimination from your bosses or from your men colleagues, ya tak apa, semuanya harus bermula dengan diri sendiri. Jadi if you know how to manage your children well, sekarang kita ada banyak pusat-pusat Tadika, Taska kalau di Malaysia tu kan, kita ada family yang boleh support, friends. So use this channel to help you, and don't think it as if like it's going to burden you. So in developed countries, why there are less children, seperti di Jepun, seperti di Singapura. Tapi di sini apabila after 30, 40, 50 years they are gonna face population issues because 40 years back they don't want to give birth because they think that children will burden them kan as a woman. But then tidaklah, jangan berfikir begitu. So sekarang ni men are also more educated, they are more understanding, compared to maybe 50, 40 years before. So bersama-sama dengan suamimu merancang kehidupan, merancang keluarga bersama-sama anak. Jadi jangan fikir gender bias ataupun discrimination tu as a big issues. Terus nanti semua girls takut nak kahwin kan? Iya, nggak mau punya anak kan nih. Takut. Ya semua takut mau punya anak. Ya jadi beban gitu. Ya jadi beban. Ya jangan begitu. Ya. Okay. Note guys. Jangan takut ada anak. Jangan takut menikah. Jangan takut kawin. Jangan takut kawin. Yeah, it will not hinder you. Like for my own experience, like you always think that your children is a gift from God, like regardless what religious you are in, right? So it's a gift. So please embrace it. Okay. Dan tantangannya tadi ya tentang kepercayaan diri dari diri sendiri ya, harus yang bisa tantangan terkait percaya diri dan juga peran wanita itu sendiri yang banyak gitu, yang burden gitu. Tapi sebenarnya jangan takut juga. Nah, terus ketika tantangan-tantangan itu ada di tempat kerja, dan sebenarnya gimana sih cara mengurangi kesenjangan tadi yang ada di tempat kerja, kesenjangan gender yang ada di tempat kerja? Ya, kalau di tempat kerja itu salah satunya mentorship. Right? Kalau macam seperti saya sekarang, saya hadiri I am blessed in Universiti Malaya. They given me an opportunity to join a mentorship program with the Women Leadership Foundation and also with the Asia Pacific RIM universities. Also ada mentoring program. So these programs, actually mentoring programs, help to empower you, right? Like actually it's more of like an mindset change about how you see things, about how you see leadership.
It's not something that you takut, you ada anak 4, you tak boleh buat kerja kan, ataupun or you started your career late, that you cannot do your work, or you don't speak English very well, so you cannot be success, so you are wearing hijab, so you cannot be success. No, it's not about that. So this mentorship program actually help. So mentorship can exist, boleh wujud secara melalui kalau di sini tu dipanggil apa ya, administration, boleh diwujudkan oleh management seperti mana yang saya terima daripada Universiti Malaya, ataupun boleh wujud sesama girls, sesama sisters, like you know, you have smaller ataupun junior, staff junior kan, yang baru masuk, you have to react as the mentor, secara semula jadi kepada adik-adik yang lebih muda, yang baru mula kerja, yang baru mula kehidupan. Jadi boleh beri nasihat. So mentoring is actually very good. So kalau mentoring tu, kalau di sekolah juga ada ya, seperti kakak-kakak yang di tingkatan, kakak tingkat ke adik tingkat, jaga adik yang lebih kecil, seperti itu. So mentoring is actually good. And of course secondly is skills. Like you give skills to women to improve themselves. Like kalau di UM juga itu ada kursus-kursus yang khusus untuk staff-staff, sama ada lelaki atau wanita, semuanya ada ya, staff. So jadi improvement of skills. So you join this program kan, then you improve yourself, like how to communicate better, like how to portray yourself better, how to kenakan warna-warna yang sesuai ke office, ataupun bagaimana nak buat pengucapan awam yang baik, ataupun be presentable, things like skills like that, which actually help you to carry yourself better. So bila you keluar, jadi orang yang lebih pleasant kan, yang lebih baik. So skills. Nombor 3, selainnya daripada mentorship skills, I think mungkin juga boleh like the management post, being given an opportunity to also to women. So whether like in a management, kalau jika ada unsur diskriminasi, pasti yang woman ni di dalam management team itu juga harus bantu pulling more ladies to to be in the management post as well. Because in one of the experience yang saya semasa saya di Jepun, apabila mereka membuat satu investigasi mengenai menyelamatkan penyelamatan sewaktu banjir. Okay, so dia mitigation yang seperti membuat kemah begini, ataupun menyediakan laluan keselamatan begini-begini. Tetapi jika pembuat keputusannya itu hanya lelaki, jadi mereka tidak tahu keperluan wanita itu apa. Tidak terwakilkan. Tidak diwakilkan tu. Jadi to reflect back on the management post, that you have to have a woman there. So woman, representative woman itu penting kerana ia boleh memberi suara wanita di dalam decision making proses itu kan. Jadi apa keperluan wanita sebenarnya? Jadi kita tidak boleh menghukumi orang lelaki kerana tidak memahami kita. Kerana mereka memang bukan wanita. Jadi bagaimana kita tidak boleh menghukumi mereka. Jadi kita harus, oleh itu harus berada di dalam satu posisi yang pembuat keputusan. Wanita harus berada dalam satu posisi pembuat keputusan seperti mana lelaki. Jadi ada representasi di situ. Dan yang lebih senior itu recruit yang lebih muda juga untuk berada di dalam tim. Jadi perlu ada wakil di dalam management itu untuk membuat keputusan, especially for women. Itu 3. Representatif menjadi penting untuk juga para pembuat kebijakan wanita ini bisa masuk ke dalam mungkin pembuat kebijakan tadi itu ya. Dan juga tadi mentoring, terus juga kursus-kursus. Ini menarik menjadi menarik mungkin dari tempat kerja atau di mana tempat kerja wanita itu berada, itu bisa diberikan gitu kan dari perusahaannya kepada para tenaga kerja, khususnya wanita-wanita itu, agar mereka bisa empowered gitu kan. Nah,
Tadi kalau misalnya kita membahas dari kesenjangan, gap gender gitu kan bentuknya banyak gitu. Ada marginalisasi, subordinasi, terus stereotype dan burden yang berlebih dari wanita. Nah, gimana sih sebenarnya cara mengatasi resistensi dan juga stereotype gender gitu yang masih ada di tempat kerja? Ya, itu tidak dapat dinafikan lah. Kerana seperti mana yang saya sebut tadi, ada challenge tu yang lebih ataupun role playing tu lebih besar kan terhadap wanita. Tapi Allah itu telah turunkan kita ni, wanita ni unik kan. Jadi kita boleh. Ya, jadi soalan itu mengenai stereotype tu sebenarnya it's different different between culture. Kalau di developed country juga berbeza berbanding kita di Southeast Asia ni kan berbeza culture-nya. Jadi of course tak sama. Jadi stereotype tu tidak dapat dinafikan, ada. Tapi sekali lagi saya nak tekankan di sini, stereotype itu boleh diubah. Boleh diubah dengan diri kita sendiri. Kan? Jika you feel that you are being marginalized or you are being dictated like how you should wear or how you should react, or are you being harassed in a working place, whether verbally ataupun physically, you should know how to deal with it. So that knowledge can come through education. Dan dia talk seperti ini kan, dan sekarang juga banyak in media sosial about how to handle with harassment or how to handle with different mentalities, about women at working place ataupun among community. Kalau if you're not working, if you're just housewife pun, you have to deal with some stereotypes like, oh, you're not working so you tak ada duit, you duduk di rumah, you're not being functional in the society kan. Tapi itu juga satu pemikiran stereotype yang salah, kerana you're also you're playing a very big role in a family institution. So as a housewife, you should also be proud of yourself. And you actually you contribute to the society because you membantu membangunkan anak bangsa kan. So you membantu husband you empower your husband, because when they come home they are very tired. And they have to deal things at the office, and then when you came home with a very nice dish on the table, right? So you're playing an important role as well. So rumah tidak harus berasa di stereotype juga kan. Jadi juga di office, bila di office, you shouldn't be stereotyped by community as well, because when you are working, you akan cakap, oh, saya ni bekerja jadi saya tidak sempat buat ini, tidak sempat buat itu, anak saya tak pandai itu ini. Tidak. Sebab itu yang harus kembali pada diri sendiri tu. You have to understand like how to manage yourself, how to manage your stress level, how to manage your mental health, how to manage to carry yourself, even when, like me, and when I'm traveling outside, overseas, leaving my children at home. So I know, like, okay, when I'm leaving, okay, these are the things that I have to deal with. Okay, with the kindergarten, I have the support from the teacher. At home, I have support from my husband. And then when my husband is away, I have support from my family. And then at the working place, I have support from my friend. So these supports is actually important to deal with these stereotypes, because you tak boleh kata, oh, tak ada. You kalau boleh deny, tiada stereotype langsung di tempat kerja, kerana ia akan sentiasa ada walau bagaimanapun, apapun statusmu, stereotype tu still ada. Even if you're a man, they will just say that, oh, lelaki ini, lelaki itu kan. Jadi pandangan seseorang terhadap seseorang itu, itu wujud di dalam any culture, I think. So it's very important when you talk about empowering women. It had always start from yourself. And proses pencarian itu adalah satu journey kan. Like when you're in 13 years old, you're confused like who you are going to be, you are not mature, and then you search for yourself, like who I am, and then you dress weirdly. When you look back at when you're 13, look at, oh,
kenapa aku pakai tudung macam itu? Kenapa Ya gini? kenapa ini? And then when you're 17, you see the world, and then you have to deal with, between teenagers and adult. Am I an adult or teenager kan? Then when you're adult, you have to deal with different kind of things. You have to cari spouse ataupun spouse mencarimu ataupun pelbagai isu sekarang ni kan. Jadi now when there is social media kan, Suci juga aktif di social media. There's a lot of pressure, right? In the social media, expectation. Kalau dulu macam saya umur 20, saya tidak ada expectation selain daripada orang yang di sekeliling saya kan. Kalau sekarang ini masyarakat masih ekspektasi netizen. Especially when you open yourself to public kan, people are judging you for who you are and what they see on the surface. So if you don't know how to deal with that and you don't know yourself, then itu akan beri masalah tu kepada diri you sendiri. So whether you have to stop to close down for a while until you find yourself, and then you have to you have to be confident for who you are. You have to understand like, okay, this is Suci. Sucinya begini. Saya bangga dengan diri saya. Saya ini perjalanannya saya begini. Dan ini satu proses yang panjang tu sehingga kita tua dan dunia akan pastinya berubah. Dengan hari ini kita ada podcast. Sepertinya dulu tidak ada kan? Jadi tidak bisa saya dari Malaysia untuk hadiri podcast ini. Dan akan ditonton dari berbagai belahan dunia. Ya, ditonton berbagai belahan dunia. Jadi sepertinya dulu tu tidak terfikir saya. Jadi in 20 years, Suci, let's think like what's gonna happen to women. Do you need more empowerment? Like, I don't think so. I think we are already empowered. So we just need this a little bit of push kan to ourselves that okay, this is what I'm gonna be. Dan inilah aku Suci. This is me. I'm not gonna be judged by anyone. Right? Yes. So okay, as long as you're on the kerana itu kita ada religious kan. Kalau kerana itu kita ada prinsip. Betul. Jadi prinsip itu dipegang. Yang selaginya itu yang benar. Jika terslip over, kalau terslip tu harus pulang. Enggak apa. Harus, especially when you open yourself to public kan, people are judging you for who you are and what they see on the surface. So if you don't know how to deal with that and you don't know yourself, then itu akan beri masalah tu kepada diri you sendiri. So whether you have to stop to close down for a while until you find yourself, and then you have to you have to be confident for who you are. You have to understand like, okay, this is Suci. Sucinya begini. Saya bangga dengan diri saya. Saya ini perjalanannya saya begini. Dan ini satu proses yang panjang tu sehingga kita tua dan dunia akan pastinya berubah. Dengan hari ini kita ada podcast. Sepertinya dulu tidak ada kan? Jadi tidak bisa saya dari Malaysia untuk hadiri podcast ini. Dan akan ditonton dari berbagai belahan dunia. Ya, ditonton berbagai belahan dunia. Jadi sepertinya dulu tu tidak terfikir saya. Jadi in 20 years, Suci, let's think like what's gonna happen to women. Do you need more empowerment? Like, I don't think so. I think we are already empowered. So we just need this a little bit of push kan to ourselves that okay, this is what I'm gonna be. Dan inilah aku Suci. This is me. I'm not gonna be judged by anyone. Right? So okay, as long as you're on the kerana itu kita ada religious kan. Kalau kerana itu kita ada prinsip. Betul. Jadi prinsip itu dipegang. Yang selaginya itu yang benar. Jika terslip over, kalau terslip tu harus pulang. Enggak apa, harus pulang. Jangan kebablasan. Jangan keterusan berenang tanpa arah tujuan. Boleh kembali. Tak boleh kembali.
harus gadis muda harus percaya yang kembali itu boleh. Bukan selama-lamanya berenang yang tanpa haluan tu. Yeah. Shh. Kemana-mana. Kemana-mana. Nyasar nanti. Nyasar. Ya boleh pulang. Okay. Jadi mengetahui jati diri dan juga percaya diri itu menjadi sangat penting, terutama untuk perempuan nih. Dan sebenarnya juga dari fenomena tadi gitu. Lantas bagaimana cara implementatifnya dari sisi perusahaan ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah untuk perempuan? Ya, salah satu effortnya di Malaysia sekarang kita ada play school ataupun childcare at the office. Ada taska dan tadika di tempat kerja. Jadi ibunya bisa bawa anak. Jadi one of the struggle for mothers with the smaller children, kalau public transportnya tidak efisien, ialah harus memandu kereta kerana harus menghantar anak ke point A, B, C dan D. Dan baru boleh tiba di kantor kan. Ya sama seperti saya juga. Saya harus hantar anak saya nombor 1, hantar bagnya ke tempat nombor 2, hantar anak yang nombor 3. Pulangnya tengah hari harus diambil yang 1, 2, 3. Jadi capek kan. Jadi capek. Jadi harus akhirnya akan memilih, okay, let's drive the car. Okay. But that is not going to solve the issue of traffic. Kan. Jadi berterusan akan ni. Jadi harus di office itu kalau nak support women, in more women to work, kan, it's of course by having the childcare near by the working place. And in Kuala Lumpur sudah banyak begitu, tapi masih perlu dipertingkatkan lagi kerana masih lagi banyak ibu-ibu yang terpaksa tinggalkan anak di tempat lain dan kemudian ke tempat kerja. Jadi harus bergantung banyak pada kereta sendiri. Dan husband pula dikerjain di tempat lain. Jadi sudah ada keperluan 2 kereta tu di rumah. Jadi kalau ditambah itu 1 juta orang. Sudah 1 juta, 2 juta kenderaan masuk ke Kuala Lumpur setiap hari kan. Jadi sebenarnya itu boleh, percentage itu harus boleh dikurangkan jika ibu boleh menggunakan public transportation. Of course with the good public transportation dan urusan anak yang sama ada di tempat kerja ataupun childcare which is very close to home, or anything such as flexible working hours. Let's say that they can travel to workplace other than the peak time. Like selalunya yang peak time tu 7:30, 8:30 itu kan peak time. Termasuk di Jakarta juga kan sama kan. Jadi kalau flexible tu mungkin boleh travel at 10. Jadi parentsnya boleh hantar anak dulu, ataupun parentsnya mungkin boleh working shift, alternate shift with the spouse kan, with the pasangannya. Ataupun lagi inisiatif yang boleh dilakukan tu teleworking, meaning working from home. Jadi sejak pandemik kan lebih baik. Zoom. Suddenly everyone accept commuting kan, teleworking from home, and you'll be able to use the Zoom. You'll be able to use the Microsoft Teams, and then the Google to have your meeting. Like for me, like when I meet my student, they can be in India, they can be in Pakistan, they don't have to be in Malaysia. So yeah, it's the beautiful part of the pandemic and the technology itself, and it evolves during COVID-19. Jadi ya itu lebih baik bagi ibu kan. Tapi of course to get this balance between working and because semasa pandemik kerja di rumah juga tidak mudah kerana anak di kaki, badannya di meja. muncul di mana-mana, muncul laluan noise. Jadi perlukan satu daya konsentrasi yang tinggi kan. Tapi bila menjadi fleksibel, bila asalkan kerjanya siap kan, jadi bos juga happy. Jadi kerjanya dapat dilakukan dengan baik. Ya, itu yang paling utama, dan anak juga senang. Jadi fleksibel itu dan telecommuting itu childcare di tempat office, ya, antara yang boleh dilakukan oleh administration and management of the office to empower women kan, dan meningkatkan jumlah wanita bekerja di tempat kerja. And of course it would help the economy as well, because if more women work, so you have more workers, right?
So you have more workers, so the industry tu menjadi lebih baik. Also the family income also bertambah baik, kan? Pendapatan isi rumah juga semakin menaik. Means more people can berbelanja. Bila orang berbelanja kan ekonominya lebih baik. Lagi. Lebih baik. Meningkat. So there are a lot of benefits. Okay. Nah, kalau misalkan tadi tentang menciptakan lingkungan kerja di yang inklusif di tempat kerja gitu, dan di Indonesia ini sendiri sudah banyak kemajuan gitu dalam hal kesetaraan gender, tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwasanya perempuan ini masih banyak yang terpinggirkan. Menurut data dari BPS sendiri, Badan Pusat Statistik, kalau tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia itu hanya sebesar 54,4%, sedangkan laki-laki itu sampai 83,4%. Tadi juga dibahas sedikit terkait partisipasi tenaga kerja. Nah, atas strategi apa kira-kira yang bisa diterapkan perusahaan ini untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan? Ya, itu of course it always goes back to the sectors. Yang di awal perbincangan kita tu kan kita ada membicarakan mengenai sektor-sektor yang sering ataupun lebih bersesuaian untuk wanita. Jadi yang itu kita boleh like sustain it, like we can keep it, right? But for sectors yang tak banyak penceburan wanita di dalam sektor tertentu, mungkin sektor teknik, engineering, ataupun yang lebih lasak kan, itu harus boleh ditingkatkan. Tapi it goes back to the interest. Minat. Mungkin secara naturalnya woman ni minat dalam bidang hospitality, retail, commercial, ataupun even medical also the participate bersesuaian dengan kerjaya seorang wanita. Tapi tidak, I don't really see like wanita itu harus disekat-sekat di bidang-bidang yang lain. Dan pemilihan itu it actually always goes back. Dan sebenarnya saya tidak juga melihat adanya sekatan. It's just that kebetulan di dalam bidang-bidang yang tertentu itu mungkin minat wanita itu tidak sepertinya banyak seperti mana yang di bidang-bidang yang hospitality, retail, commercial tadi itu kan. Dan kebetulan di bidang teknik mungkin tidak ada. Tapi ada sebenarnya. Kerana ada student-student yang jurusan-jurusan yang mengambil jurusan engineering dan sebagainya kan. Jadi yang baru-baru ni saya lihat di Instagram tu yang engineer lampu tu di KLCC. wanita. Jadi wanita bisa juga berjaya kan. Jadi tidak ada halangan di situ. Saya tidak melihatnya sebagai satu halangan kerana wanita sebenarnya boleh dan dibenarkan untuk buat apa-apa. Jika if you think you can do it, then there is no limitation to that. And the only limitation is given by yourself. You sendiri yang berkata, oh, aku ni tak boleh lah, aku tak layak lah. Aku maybe I shouldn't go there. Or maybe the stereotype from the parents that, but it's just that you need to believe in yourself first, like what I said just now. Jadi kena change mindset. Wanita itu sendiri kena change mindset. Our limit is our mind. Our limit is our mind. It's not the man. Don't blame the man. Kasihan man, di-blame-blame. Asyik di-blame-blame kan. Okay. Nah, juga ada misalkan fenomena seperti the glass ceiling effect, atau kayak ada penghalang nih nggak terlihat yang memisahkan perempuan itu dan minoritas dari posisi-posisi manajemen puncak atau posisi-posisi atas gitu, atau macam leadership ambition gap juga, yang mana kesenjangan ambisi perempuan yang membuat perempuan ini sulit gitu rasanya untuk meraih posisi-posisi atas. Nah, tapi kan di sini selain daripada wanitanya sendiri mungkin yang tadi ada mindset yang tidak kurang baik gitu ya terhadap dirinya yang tidak percaya diri. Kalau dari sisi perusahaannya sendiri itu sebenarnya gimana cara mempromosikan kepemimpinan perempuan ini dengan tantangan-tantangan tadi itu? Ya, seperti mana yang saya sebutkan tadi, the management itu yang terdiri daripada wanita tu sendiri yang harus encourage more younger management leaders from the younger generations.
kan. Jadi yang itu kembali kepada the mentorship programs kan, itu kembali kepada keterbukaan the management team, yang jika pada ketika itu adalah kesemuanya lelaki, harus change the mindset as well, because all the decisions have to be being representatif oleh golongan wanita juga. Jadi harus include a woman in the decision making positions. So there are a lot of changes right now, even in the top management at the university levels. Kita lihat banyak wanita, even di UM juga banyak wanita. Yay. Banyak wanita di management post. So yeah, it's actually a very enlightening situation that you see. And then when you see yang kita ni sebagai yang kira middle career kan, kita lihat ada yang contoh-contoh profesor yang lebih ulung, yang lebih senior, yang terdiri daripada golongan wanita. We felt empowered by them, by their success as well. So I believe actually dalam era tahun dah 2022, 23 ni kan, men believe that women can do it as well. Kan, we are not living in the pre-industrial era anymore. And because di sekeliling lelaki itu juga wanita, ibunya, isterinya, anaknya. Dan I believe that when you talk about equality or equity, although that you might felt it, right? You might felt it somehow. You said, oh, ada lah. Tapi it's not really being you don't really say or talk about it, right? Although you felt it, but it's just that this I say again lah, stereotype yang you fikir you didiskriminasi, sebenarnya itu tidak, kerana kelihatan wanita okay. You pasti boleh juga. Of course in certain kalau macam bidang politik mungkin tak banyak wanita kan. Jadi itu kembali kepada, I mean, it goes back to the interest of that particular country or particular province or area, whether there are women being wants to be a leader in the area. But if there is, I believe that she must go for it, like to be a leader. Tapi sayang sekali mungkin tidak ada. Jadi adakah kita perlu kata, oh, tidak ada representatif wanita, ataupun adakah wanita ditindas? Mungkin tidak ada wanita yang berkeinginan untuk menjadi leader. Jadi when you say you want to empower them, a group of women in that particular area wants to be the leader, or they allow the men to be the leader. So actually situasinya tu kan berbeza-beza tu pada pendapat saya. Kerana how I felt it is that whether you say that there is discrimination ataupun wanita tu ditindas dari segi management, oh, you cannot be a leader, you cannot be a member of parliament. It's up to you who decide whether you can be or not, because in Malaysia right now we have very good many young leaders in representative as member of parliament, which is I'm very proud of, because they are going to be the role model for the younger girls. Right? So this is good. Perubahan yang baik, dan harus diteruskan, dikekalkan yang baik. But for areas where, for office or organisation without women leaders, yang itu harus di-empower lah, kan? Betul. Harus dimasukkan wakil, dan wakilnya dimasukkan lagi recruiting the younger ones, mentorship dan sebagainya. Jadi kita okay. Of course harus dipertingkatkan untuk organisasi yang masih belum, yang masih ada itu boleh diperkasakan lagi. Lagi-lagi our limit is our mind ya. Kalau perusahaan udah mendorong, dan mungkin perusahaan juga harus sadar tentang kepresentatifan perempuan itu menjadi penting, tapi ketika perempuannya sendiri nggak mau, bagaimana? Betul. Dan perusahaan ini juga
perlu untuk mendorong mentorship tadi itu ya, Yes. pemberdayaan Yes. yang bisa membuka mindset Membuka orang-orang itu Ya, juga ya. menarik. Ya. Dan tadi juga setelah berhasil misalkan nih dari perusahaan untuk mempromosikan kepemimpinan perempuan, pastinya banyak dampak positif yang akan ada gitu ketika lebih banyak perempuan di posisi kepemimpinan. Biasanya apa dampak positif kira-kira ketika perempuan ini berada di kepemimpinan posisi Yeah, of itu? course, decision making itu in terms of the policy itself, it will be very inclusive, kan? Especially to the woman needs, to the children needs, because of course women understand women better, Yes. kan? In terms of the readiness, like okay, when kita membicarakan tentang saiz kerusi wanita, saiz kerusi wanita itu mungkin berbeza-beza mengikut umur, mengikut keperluan, ataupun saiz pintu, ataupun all the very small details which you need perwakilan daripada wanita untuk membuat keputusan. Ya, perkara ini juga dibincangkan di dalam one of my studies with Coventry University in the UK. I learned that in the UK as well, diorang pun masih perlukan moving towards like you need a woman to understand woman even in design making, in product design. Jadi like you need to know like what are the colors of the range that woman loves. So when there is a woman in the decision making, that is the simplest example, kan? Yes. So example yang lebih tinggi itu mungkin dari segi pembuatan polisi, bagaimana wanita itu bergerak seperti mana yang saya explain tadi itu. Jadi bagaimana wanita ini berfikir, apakah keperluannya, apakah cabarannya, apakah halangannya, itu semuanya memerlukan wanita berada di posisi pembuat decision, kan? Jadi ya oleh kerana itu adalah aku kata benefit kan, the advantages of having women at the decision making post. Dan of course selain daripada itu, women ini kan lebih macam we are naturally a mother, right? We are naturally a mother, right? Jadi in many cases, like when you talk about in education or it's lebih bersesuaian wanita berada salah seorang daripada pembuat polisi dan juga sebagai seorang penggerak di dalam tim itu sendiri, kan? So itu bersesuaian dengan karakter wanita. Jadi of course kalau kita tengok dalam bidang-bidang yang keperluannya mungkin ada perlu decision wanita itulah. Jadi saya rasa banyaklah kelebihannya tu kalau kita ada wakil wanita, and having a woman to be in the decision making position. Karena yang lebih yang terbaik memahami wanita adalah wanita gitu ya. Betul. Nah, selain tadi tentang dampak positif gitu ketika perempuan ini bisa menduduki posisi kepemimpinan gitu, pastinya juga di tempat kerja itu terjadi keberagaman, entah itu jenis-jenis, ada keragaman gender ataupun keragaman agama, keragaman disabilitas dan abilitas, juga keragaman ras atau etnis gitu. Nah, sebenarnya terus manfaat apa juga yang diperoleh gitu dari perusahaan dengan mengintegrasikan keragaman dalam tim kerja itu? Bagaimana itu? Keragaman kerja macam mana tu? Ketika banyaknya keragaman tadi dan perusahaan bisa mengintegrasikan keragaman tadi, lantas bagaimana, apa manfaatnya gitu? Untuk menghadapi challenge tu ya? Ya, untuk manfaat untuk sekitar dan untuk secara general manfaat yang diperoleh perusahaan ketika berhasil mengintegrate the different state. Akan lebih terlihat sebagai woman friendly lah, kan? Is that what your question about, right? So when you are woman friendly, of course you will attract more women to work with your industry, kan? Kerananya lebih mesra wanita. Partisipasinya juga nanti lebih tinggi kan, representatif wanita lebih tinggi dan kelihatannya lebih itu in terms of human ininya lebih baiklah terhadap wanita bila adanya effort towards
memberdayakan wanita tu, of course women workers akan lebih attracted to work with ni, and then of course it will improve the productivity of the working in the culture dalam organisasi itu sendiri kan, of course akan menjadi lebih baik kan. Jadi everyone is happy, mental health meningkat, productivity meningkat, so everyone is happy. So I think that is the main ultimate goal for all organizations, whether you are a government or you are private institutions. You want to have a happy worker, right? Yes. Happy worker what means produktivitasnya produktivitasnya makin lebih baik. lagi. Yeah, so I think that is what we want in life. By the end of the day, is everyone to be happy with what they do, right? Bukan opresi, bukan ditindas, bukan dibuli, bukan ditekan, baik wanita ataupun lelaki kan. Jadi bila adanya effort untuk help the women to work better at their working place, well, women will contribute more to the society. Dan apa jadi dengan society yang happy? Society yang happy, apa masalahnya? Tidak ada vandalism, kan? Tidak ada kekacauan, tidak ada pemerasan, kericuhan, tidak ada kekecohan, semuanya berjalan dengan lebih baik kan. Jadi sistem tu akan menjadi lebih kuat, sistem tu akan menjadi lebih perfect. Sebagai contoh, kita sudah contohnya mungkin kita satu-satu infrastruktur seperti coach wanita sebagai contohnya kan. Semuanya mengikut aturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Coach pertama, kedua dan ketiga adalah untuk wanita. Hanya wanita saja yang menggunakannya. Jika ada lelaki yang masuk dan dia kacau kan. Kerana prosesnya itu telah diatur begitu. Tapi kalau tidak diikut tu kan akan menjadi satu pemberontakan kan. Kekacauan dalam sistem tu. Jadi so everything has to move according to the system. Dan kita masyarakat akan menjadi masyarakat yang lebih, orang kata, lebih progresif tu, yang lebih baik. Jadi let's make your woman happy in your life. Biar society-nya happy, Society-nya produktif dan progresif. Yeah, because we are talking about happy city. Bandar terbahagia di dunia, bandar yang yang paling gembira di dunia itu ya, of course you make lelakinya happy, womannya happy, elderly-nya happy, disability-nya happy, anaknya happy, semuanya happy. Happy city, happy life. Happy city, happy life. Ya. Nah, juga kalau misalkan ngomongin tenaga kerja, jadi ada fenomena di Indonesia yang gak asing juga nih teman-teman, yang namanya adalah Mbak-mbak SCBD gitu. Jadi Mbak-mbak SCBD ini adalah fenomena yang mana para pekerja kantoran, khususnya di wilayah SCBD atau Sudirman Central Business District ini punya penampilan yang mewah, elegan gitu, dan padahal memiliki mungkin gaji atau salary yang gak terlalu banyak gitu, pas-pasan. Nah, kalau misalkan menurut Ibu Adila sendiri terkait fenomena seperti itu, tanggapannya bagaimana? Yang saya baru hari ketiga di sini, belum ke Sudirman lagi. Tapi kalau berdasarkan yang Suci soal itu, kalau di kampus saya itu, anak-anak muda itu kan sentiasa berada di dalam tertekan tu kerana kerana media sosial, kerana sering mahu keterampilan yang baik, following idol-idol mereka kan, mahu kelihatan lebih representatif, memakai barang-barang yang branded, ataupun merasa pressured by the peers, friends kan. So it's always nice to look good kan. It's always Islam juga menyukai kecantikan kan. Tapi janganlah berlebihan mengikut kemampuan diri sendiri. Kalau hijabnya ini harganya 300, yang ini harganya RM50 ya. Apa bezanya kan? Jadi ikut kemampuan. Jika kamu mampu untuk membeli yang mahal, ya silakan. Ya kalau tidak, jika itu okey. Jangan berasa pressured. Tapi itu adalah, I think, one of the challenges with the social media now. You have the TikTok and the Instagram, Facebook and all, right? So you are being pressured because you want to be
equally, yeah. with the peers or the netizens And or whoever. social pressure itu Yeah, tadi. social pressure, because you want to be part of that, which is acceptable for me, because it's quite normal for teenagers and the younger generations to feel that way, because dalam life mereka pada ketika itu adalah being accepted by the society, being accepted by the community. Unlike at the later stage of your life, when you're 40, you're like, okay, you just accept who you are, kan? When you're 50, lagi berubah. When you're 60, itu juga berubah. So the stages of life tadi kan yang saya bicara mengenai stages of women in life itu kan berbeza-beza. So when you're 20, it's fine and it's okay to tell yourself that, okay, like who I am, like what should I wear, like my friends wear this and that. You should follow your ability kan, dari segi income-nya, dari segi jangan pressure kan. Mohon adik-adik jangan pressure dengan media sosial kan. You just carry yourself and again believe in yourself, and the limitation is your mind. So you have to understand that okay, this is my ability, ini kemampuan saya dan ini belanja saya. Cukup sesuai gitu dengan jangan terlampau terpengaruh dengan ajakan peers dan society. Yeah, but I understand this is some kind of pressure yang jika ditanya anak-anak muda, termasuk anak saya sendiri juga, yeah, it's okay to feel like that. This is not something yang wrong to feel. Admit the feelings. Yeah, you have to admit the feelings. Like okay, I know it's there, but I have to look for myself. Yeah. So dalam journey untuk mencari diri sendiri itu, ya izinkan dirimu mencari. Yeah. Jangan ikat dirimu. Yeah. Izinkan dirimu mencari, tetapi kamu boleh pulang. Bila kamu hampir menemui dirimu itu, like you always know that you have your roots to go back, like your own principle, your parents, your friends that you believe, or your teachers, kan? And you boleh kembali, like okay, help me, like bring me back. Kan aku telah terlampau berlebihan ni. Kan, berbelanja ataupun sebagainya. Jadi kembalikan aku. Yeah. So that's why it's good to have a clique, like a group of friends that understands you. Dan ini adalah satu penguat lah juga kepada sisters. Yeah. But of course kadang-kadang ada juga kawan yang sebenarnya memberi pressure yang tidak baik, kan, toxic. Yeah, but ya itulah proses pencarian diri tu. Pada hemat saya itu kalau tidak dilalui, jadi tidak menjadikan kita manusia, kan. Like we only see the beauty but we don't experience the darkness part. So you have to see the both parts, then you can be the balance, a balanced person, kan. This is the dark one, this is the beautiful one. So you choose to be the middle one. Like okay, ini yang aku hadapi. Jika terlampau lihat di sisi yang indah, tetapi tidak pernah experience yang the dark side, you don't know like how does it look like. So once you are there, then you'll be shocked, like oh my god, like I don't know how to get out from here. So yeah, Mbak Sudirman ya. Pertama kali aku dengar. Mbak SCBD. So finding ourselves itu menjadi perjalanan yang dilalui semua orang dan menjadi penting untuk kita bisa mindful terhadap hal tersebut gitu ya, sehingga ketika kita misalkan nyasar, keluar on track, keluar dari tracknya, kita bisa kembali pulang. Ya, harus kembali pulang. Jangan terus-terusan sesat. Ya. Bablas sebutannya. Kembali ya. Nah, itu menjadi diskusi terakhir tadi ya. Isu yang kita bahas tentang Mbak SCBD menjadi topik terakhir yang kita bahas pada podcast kali ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Adilah yang telah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Malaysia, guys.
ke podcast SKSG Ya, kali terima ini. kasih kerana menjemput. Iya. Dan kita pastinya banyak belajar dari Bu Adilah tadi dengan diskusinya dengan topik ini yang sangat menarik tentang juga finding ourselves sampai ke mencari yang jadi diri itu gimana gitu kan, dan menjadi percaya diri itu menjadi sangat penting untuk memberdayakan kita terutama manusia dan perempuan kayak gitu. Betul. Dan banyak sekali tadi yang sudah bisa diambil, dan juga untuk teman-teman sobat The Strategist, kalau ada topik atau tema lainnya juga bisa dituliskan melalui kolom komentar. Dan juga terima kasih kepada para pendengar setia podcast The Strategist. Dan saya Suci Paskara Madani selaku host pada episode podcast kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih.